Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, oke kita lanjut lagi ya di materi PKKWU. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai surat niaga ya. Ya, surat niaga yang kalian juga Ibu Dian sudah berikan tugasnya. Gunanya untuk apa? Untuk kalian itu lebih memahami dan memerhatikan dari contoh-contoh yang kalian ambil. Nah, sekarang kita lanjut ke pencatatan transaksi barang atau jasa. Nah, di sini juga kalian harus perlu ya. Kenapa sih dari kemarin kita lebih kepada dokumentasi, terus juga transaksi, bagaimana caranya transaksi, terus kita bagaimana caranya berwirausaha. Nah, ini adalah dasar dari ketika kalian mau melakukan sebuah usaha. Jadi ada beberapa berkas atau dokumen yang harus kita ketahui sebelumnya. Nah, selanjut seperti pencatatan transaksi barang atau jasa. Bukti transaksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bukti transaksi intern. Yang kedua ada bukti transaksi ekstern. Intern itu apa? Yang ada di dalam ya, berarti yang ada di dalam perusahaan tersebut. Bukti transaksi intern adalah jenis bukti yang dibuat oleh dan untuk intern perusahaan. Macam-macam bukti transaksi intern, yaitu seperti bukti kas masuk, terus juga bukti kas keluar. Nah, bukti kas masuk adalah tanda bukti jika perusahaan sudah menerima uang secara tunai seperti tagihan. Nah, bukti kas keluar itu adalah tanda bukti dari suatu perusahaan jika perusahaan sudah mengeluarkan sejumlah uang secara tunai. Contohnya pengeluaran gaji dan pembayaran uang. Jadi, bukti transaksi intern di sini adalah bukti yang berada di dalam perusahaan tersebut. Nah, sedangkan bukti transaksi ekstern itu berarti bukti transaksi yang ada di luar perusahaan kita, yaitu dari perusahaan orang lain, perusahaan yang mungkin kita bekerja sama atau memiliki transaksi barang atau jasa. Bukti transaksi ekstern adalah suatu bukti transaksi yang memiliki hubungan dengan pihak luar. Nah, tadi ya. Nah, macam-macamnya ini ada lumayan banyak. Ada faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, dan cek. Nah, pada bagian ini kalian pasti pernah dengar ya. Faktur adalah bukti pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kredit. Nah, ini adalah contoh bentuk dari faktur ya. Kwitansi adalah bukti dari penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh pihak penerima uang dan diserahkan pada pihak yang membayar uang tersebut. Nah, kalau ini udah sering ya kalian lihat kwitansi. Lalu nota adalah bukti pembelian sejumlah barang dengan tunai. Nah, ini juga sering kalian jumpai ketika kalian memberi barang ya, atau seperti uang kas sekolah, kalian beli barang, setelah pembelian pasti kalian akan meminta nota untuk tanda bukti ya bahwa kalian sudah membeli barang yang sesuai. Lalu ada nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi pengiriman kembali dari barang yang sudah dibeli. Nah, ini contohnya nota debit ya. Lalu selanjutnya nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi pengiriman kembali barang yang sudah dijual. Nah, ini adalah buktinya. Contohnya ya. Lalu cek adalah surat yang berisi perintah yang dibuat oleh pihak yang memiliki rekening di bank dengan tujuan agar bank membayar sejumlah uang pada pihak yang namanya sudah tercantum dalam cek tersebut. Oke, ini contoh dari cek. Nah, sudah paham ya dari tanda-tanda bukti transaksi barang atau jasa? Dari situ semua ada pencatatan transaksi. Nah, dari bukti-bukti tersebut kalian catat untuk sebagai bukti dan dokumen. Lalu ada juga pajak nih. Kalian juga udah pasti tahu ya apa itu pajak. Pajak merupakan suatu iuran yang berasal dari rakyat yang diserahkan pada kas negara yang didasarkan pada undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara berlangsung dan dapat ditunjukkan serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Nah, seperti wajib pajak, subjek pajak, objek pajak, SPT, NPWP, PTKP, dan PKP. Nah, itu adalah nama-nama istilah dari perpajakan. Kalau wajib pajak merupakan orang pribadi ataupun badan yang menurut ketentuan dari perundang-undangan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Subjek pajak merupakan orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan suatu pajak. Sedangkan objek pajak merupakan penghasilan, yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. SPT atau surat pemberitahuan merupakan jenis surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan suatu pembayaran ataupun perhitungan pajak. NPWP yang sempat kita bahas kemarin ya, nomor pokok wajib pajak, merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan untuk tanda pengenal atau sebagai identitas dari wajib pajak. PTKP merupakan singkatan dari penghasilan tidak kena pajak. Lalu PKP adalah singkatan dari penghasilan kena pajak. Nah, untuk materinya sampai di sini dulu ya, Nak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.